Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa lagi dalam renungan untuk anak sekolah minggu. Semoga kabar adik-adik di dalam keadaan yang baik ya, sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Baiklah adik-adik, mari kita berdoa dulu ya untuk renungan kita hari ini. Bapa di dalam sorga, terima kasih karena Engkau sudah memelihara kami dengan kasih setiamu. Kami tahu bahwa keberadaan kami adalah semua karena penyertaan dan pertolongan-Mu. Hari ini Tuhan, kami kembali mau mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, masuklah dalam hati kami, menjadikan kami anak-anak yang kuat, anak-anak yang berani dan bertanggung jawab. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, ayo kita langsung membuka Alkitab kita. Renungan kita hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Abram di Mesir. Hai adik-adik, apakah adik-adik tahu di dalam Alkitab Abram dijuluki sebagai apa? Ya, benar sekali adik-adik. Di dalam Alkitab, Abram disebut sebagai bapa orang beriman. Karena iman Abram adalah iman yang luar biasa. Pada awal kisah, Abram diperintahkan oleh Tuhan Allah untuk pergi dari kampung kelahirannya. Ia meninggalkan kaum keluarganya, orang tua, dan keluarga besarnya, untuk pergi ke suatu tempat di mana Allah sendiri tidak memberitahu Abraham kemana ia harus pergi. Namun Abraham percaya dan pergi sesuai dengan perintah Tuhan. Dan ketaatan Abraham dapat kita lihat dari cara Abraham berdoa kepada Allah. Setiap kali Abraham singgah untuk berkemah, Abraham selalu mendirikan mezbah bagi Tuhan Allah dan mempersembahkan korban bakaran, tanda ucapan syukur Abraham kepada Allah yang ia sembah. Pada suatu kali di tempat Abraham yang baru, tempat di mana Abraham untuk menetap, negeri itu dilanda bencana kelaparan yang hebat. Karena kelaparan itu, Abraham mau tidak mau harus mengungsi, mencari tempat yang baru untuk bertahan hidup dan mendapat pertolongan. Kali ini Abraham berangkat menuju tanah Mesir. Ia tinggal di sana bersama keluarganya sebagai orang asing. Pada waktu Abram memasuki tanah Mesir, ada rasa takut dan cemas dalam hatinya. Apakah ia akan diterima di sana? Abram takut jika orang-orang Mesir mengetahui bahwa Sarah adalah istrinya, maka mungkin saja Abram bisa dibunuh dan Sarah dibiarkan hidup. Oleh sebab itu, Abram meminta Sarah istrinya untuk berbohong dan mengatakan bahwa hubungan Sarah dan Abraham hanyalah saudara saja. Dengan demikian, Raja Mesir dan orang Mesir akan menerima Abraham dengan tangan terbuka dan membiarkan Abraham dan keluarganya menetap sebagai orang asing di Mesir. Maka terjadilah demikian. Abram dan Sarah mengaku bahwa mereka bersaudara kakak beradik. Adik-adik, Sarah adalah seorang perempuan yang sangat cantik, sehingga Raja Firaun tertarik kepadanya dan mengambilnya sebagai istrinya. Abram diberi hadiah oleh Firaun, kambing domba dan hewan-hewan ternak lainnya, serta budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi karena hal ini, Tuhan menurunkan tulah yang sangat hebat kepada Firaun serta seisi istananya. Firaun tahu ternyata Sarah adalah istri Abraham, bukan adiknya. Firaun segera mengembalikan Sarah kepada Abram dan menyuruhnya untuk pergi, meninggalkan tanah Mesir. Dan pada akhirnya Abraham diusir dari Mesir bersama-sama dengan Sarah istrinya dan segala kepunyaannya. Adik-adik sekolah minggu, kisah yang baru kita dengarkan ini adalah tentang Abram yang pergi ke Mesir untuk menjadi orang asing di sana karena negeri tempatnya tinggal dilanda oleh bencana kelaparan yang hebat. Namun dalam perjalanannya Abram menjadi takut sehingga ia berbohong kepada Raja Mesir supaya ia bisa diterima di sana. Tetapi ternyata tindakan Abram ini tidak disukai oleh Tuhan. Karena kebohongan Abram, Tuhan menulahi Firaun dan seisi istananya. Karena kebohongannya juga, ia pada akhirnya diusir dari Mesir. Kebohongan yang berakibat fatal. Iya adik-adik, kebohongan Abram membawa malapetaka buat orang lain. Abram pikir ini hanya kebohongan kecil saja.
Lagi pula memang benar Sarah adalah saudara perempuan Abram. Siapa sangka bahwa karena kebohongan Abram ini Tuhan Allah mendatangkan tulah kepada Firaun serta seisi istananya. Kebohongan kecil Abram ternyata di mata Tuhan merupakan kesalahan yang sangat besar. Adik-adik sekolah minggu, kita sedang belajar sekarang bahwa ada akibat dari setiap kebohongan-kebohongan yang telah kita lakukan. Dan firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, jangan pernah berbohong kepada siapapun atau dalam keadaan apapun. Karena hal itu tidaklah baik dan dosa di mata Tuhan. Allah tidak mau anak-anaknya menjadi seorang pembohong. Adik-adik, kita harus tahu bahwa dosa yang sering kita lakukan berulang-ulang akan menjadi sebuah kebiasaan bagi kita. Karena dosa bisa menjadi terlihat biasa dan tidak menyeramkan apabila kita terbiasa melakukannya. Salah satunya dosa yang sering kita lakukan berulang adalah berbohong atau berdusta. Mari adik-adik melalui firman Tuhan hari ini kita belajar untuk berjalan bersama Tuhan dan buang semua hal-hal yang biasa kita lakukan selama ini yang tidak benar, seperti berbohong, berdusta, dan tidak berkata jujur. Ayo buka di dalam kitab Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-12 bagian B. Jika iya, hendaklah kamu berkata iya. Jika tidak, hendaklah kamu berkata tidak, supaya kamu jangan kena hukum. Adik-adik ingat ya, jangan suka berbohong. Jangan membiasakan diri melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu bisa membuat Tuhan marah dan sedih. Begitu juga dengan orang tua kita. Mereka pasti bersedih dan marah kalau adik-adik suka berbohong. Ayo kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Ya Bapa di sorga, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ampuni kami ya Tuhan, jika kami sering berdusta, berbohong, dan berkata tidak jujur demi membenarkan diri kami. Kami mohon Tuhan, teruslah tuntun jalan kami. Biarlah kami terus berjalan di dalam firman Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.